nantangin. Kalau nasab Mbak Alwi itu benar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak, menantu Bu, Habib Hanif Al-Attas, lapor, Abah, ini bagaimana nih Mbak si Imat nih? Kenapa? Kita bilang, dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu, saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya. Saya tahu pengetahuan nasabnya. Saya tahu kemampuan debatnya, saudara. Saya punya mantu 7, saudara. Semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing. Mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tabligh, saudara. Enggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain. Cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif sudah ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana, Imat kabur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Rizik Syihab sangat tegas mempreteli pendapat Kiai Haji Imaduddin yang dahulu pernah bilang Kiai Imad siap berdebat dengan siapapun sekalipun 3 hari 3 malam soal nasab Mbak Alwi, dan siap juga berdebat dengan oknum Mbak Alwi kapanpun sekalipun juga nasab Mbak Alwi diisbat oleh ulama sedunia, maka Ki Imad tidak akan mempercayainya. Habib Rizik kemudian semakin marah ketika Kiai Imad mengorek-ngorek nasab Mbak Alwi, tetapi tidak mau tunduk pada dalil dan pendapat para ulama, seperti misalnya pendapatnya Syekh Ali Jum'ah yang telah berfatwa bahwa nasab Mbak Alwi sahih berdasarkan ijma'ul ulama. Dan dari itu ada sesuatu yang menarik ternyata dari Habib Rizik Syihab. Beliau mengatakan mempunyai menantu yang banyak dan yang mampu melawan pendapat Kiai Haji Imaduddin, yaitu Habib Hanif Al-Attas, yang sering kita saksikan statement-statementnya di media sosial mengenai nasab Mbak Alwi. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman komentar Habib Rizik Syihab tentang sosok Kiai Haji Imaduddin. Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa yang disampaikan oleh Imad ini, saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya, saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap nggak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Mbak Alwi itu benar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak, menantu Bu, Habib Hanif Al-Attas, lapor, Abah, ini bagaimana nih Mbak si Imat nih? Kenapa? Kita bilang, dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab, ya waladi Hanif, kalau Imat dan kelompoknya geng nasab, begal nasab, menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu, saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya. Saya tahu pengetahuan nasabnya. Saya tahu kemampuan debatnya, saudara. Saya punya mantu 7, saudara. Semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing.
mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tablik, saudara. Enggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif, saudara, ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana, Imad kabur. Al-Kaburi. Nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Kacau, saudara. Ya sudah, dia kabur, saudara. Nantangin lagi berdebat, saudara. Kemarin digelar debat, difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari, ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti, ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Mau meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan. Dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia. Datang. Apa itu FPI? Siapa yang mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya peneliti. Ini neliti tapi nggak pernah datang ke Rabithah. Iya, apa yang lu teliti? Pantat kebo. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Diundang kemarin, saudara. Ayo, suruh bawa sama teman-temannya, sama gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rabithah Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab, saudara, oleh tim kita baik. Kita siap datang ke UIN Wali Songo, tapi datang dulu ke Rabithah. Kemarin kita di Rabithah, nanti kita di UIN Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin. Ditungguin sampai jam 10 malam. Lagi-lagi kabur. Gengnya dia, saudara, yang namanya Kori, saudara, nantangin Mbak Alwi, Baklai. Ayo kita berantem. Wah, jagoan juga dia nih. Dia nantangin Habaib berantem. Yang ditantangin Habib Bahar, ya kena. Yang ditantangin Habib Bahar, emang doyan Baklai, saudara. Betul. Ibu kenal sama Habib Bahar? Yang begini ditantangin Baklai, emang demen, Bu. Kapan mau Baklai? Malam ini. Saya datang malam ini. Awas kau lari. Datang Habib Bahar ke Kresek Banten, saudara, tengah malam. Didatangi ke rumahnya, di depan rumah Imad, saudara. Ayo, siapa mau Baklai? Mabur. Ngajak berdebat, didatengin kabur. Ngajak Baklai, didatengin kabur. Al-Kaburi. Jadi sekali lagi, saudara, maka itu sudah saya pesankan kepada Hanif kemarin, ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba nantang debat lagi, nggak usah dilayanin. Udah nggak usah dilayanin. Cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita cegah. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam imam. Ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam imam terserah, dia mau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Imad, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah, begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim, saudara. Nah, di situ ada Gus Wafi, ada Maimun Nafis,
saudara, ada Muhammad Assegaf dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim, dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, sekaligus menyangkal para pembatal nasab. Buku ini akan dibagikan ke seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya para kiai punya pegangan. Di situ ada pelajaran ilmu nasab yang sangat mendasar. Insya buku itu sudah jadi ya ikhwan. Dan itu buku diberikan sambutan oleh tokoh-tokoh Indonesia, di antaranya Profesor Dr. Abdus Somad, Ustadz UAS, saudara, bikin sambutannya. Begitu juga Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, mewakili Jakarta, bikin sambutan. Pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri, saudara, juga bikin sambutan. Gus Najih dari Pesantren Sarang, saudara, putra Mbah Maimun Zubair, juga bikin sambutan, saudara. Isi buku itu tidak kurang dari 100 pernyataan dari ulama-ulama dunia tentang keabsahan daripada nasab Ba'alwi, dan yaitu referensinya lebih dari 100 kitab yang membahas tentang nasab Ba'alwi, saudara. Maka saya katakan kepada Habib Hanif, cukup cetak ini buku, sabar luaskan. Apapun yang dikatakan ke depan oleh Imad, angin lalu, jangan dianggap, saudara, karena dia tidak mau tunduk kepada dalil, dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukunya? Mau bukunya? Beli. Lu main mau-mau aja lu. Memang yang sering menjawab dan melawan pendapatnya Kiai Imad beserta timnya adalah Habib Hanif Al-Attos, berdasarkan dalil yang dia pahami dan beliau yakini mengenai dalil untuk membenarkan nasab Ba'alwi, sekaligus juga membantah pernyataan-pernyataan argumentasi dari penentang nasab. Habib Rizik sangat percaya diri dengan kemampuan menantunya untuk melawan argumentasi Kiai Imad. Seperti ditegaskan Habib Rizik barusan bahwa kalau Habib Hanif cukuplah seorang diri untuk melawan Kiai Haji Imaduddin. Nah, itu saja teman-teman. Apa kira-kira penilaian dan pendapat kalian setelah menyimak ceramah Habib Rizik yang barusan kita simak? Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.